tokoh-tokoh perempuan yang terhilang dalam sejarah. Rosalind Franklin. Franklin yang tidak tahu bahwa hasil temuannya sudah dicuri dan dipublikasikan dan diakui sebagai temuan dari Maurice Wilkins, Crick dan Watson tadi. Gila kan? Di dalam buku yang ditulis oleh Watson dan kawan-kawan tadi, Franklin digambarkan sebagai sosok perempuan yang antagonis dan sangat negatif. Halo, jumpa lagi dengan saya Anna Marsyana. Kali ini dalam seri Perempuan dan Sejarah. Dan obrolan kita kali ini adalah tentang tokoh-tokoh perempuan yang terhilang dalam sejarah, terutama para saintis perempuan gitu. Saya sebut saintis ya karena saya mau sebut ilmuwan perempuan. Ya ilmuwan kan laki gitu. Ya ilmuwati. Ya oh iya sih secara tata bahasa ilmuwati betul, tapi sementara kita sebut saintis perempuan ya. Jadi topik kita kali ini adalah 8 saintis perempuan yang terhilang atau nyaris terhilang dari sejarah peta saintis dunia. Siapa saja dari 8 saintis perempuan itu? Jangan kemana-mana. Kalau kita bicara tentang saintis, tentang ilmuwan, ilmuwati, dan kita ditanya, siapa saintis yang kamu tahu gitu? Biasanya kita akan sebut siapa? Albert Einstein, ya. Siapa lagi? Pythagoras, Galileo Galilei, kenal nggak? Hah? Galileo Galilei nggak kenal? Isaac Newton. Yalah, yang muncul nama-nama saintis laki-laki. Padahal ada banyak saintis perempuan yang sayangnya karena diskriminasi gender, maka sebagian besar dari saintis perempuan ini kalau bukan dianggap sebagai pembantu atau asisten dari para saintis laki-laki, maka mereka ya dianggap ya prestasinya biasa-biasa saja gitu. Bahkan seorang profesor dari Cornell University, yaitu Profesor Margaret Rossiter, itu pernah diwawancarai pada tahun 2019. Dia bercerita bahwa tahun 1969 ketika dia masih menyelesaikan studinya, dia bertanya kepada profesornya. Dia bertanya, "Profesor, adakah ilmuwan perempuan? Karena kenapa selalu kita ketika bicara ilmuwan itu laki-laki?" Tahun 69. Dan sang profesor menjawab, nggak ada. Sampai hari ini nggak ada ilmuwan perempuan yang kita tahu. Nah, itu tahun 69. Nah, ternyata padahal sejak abad 18 itu sebetulnya udah banyak ilmuwan perempuan. Maka kita akan cek ya satu persatu. Tokoh pertama kita, saintis perempuan yang berasal dari Jerman, yaitu Marianne Merian, seorang ahli entomologi dan ilustrator ilmiah. Lahir di Jerman 1647, Marianne Merian memiliki minat yang tidak biasa pada serangga, khususnya pada kupu-kupu, yang dianggap sebagai subjek yang tidak layak gitu ya, tidak layak untuk diteliti gitu. Tapi tetap saja Merian mengamati, membuat pengamatan, membuat penelitian, mencatat banyak hal tentang siklus hidup kupu-kupu yang kemudian menjadi sebuah penelitian yang sangat berharga. Marianne kemudian dicatat mengejutkan dunia keilmuan dan komunitas saintis ketika tahun 1699 dia melakukan perjalanan ke Amerika Selatan untuk mengamati, merekam, melakukan penelitian serta mengilustrasikan serangga dan tumbuhan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian dia menerbitkan yang disebut Metamorphosis Insectorum Surinamensium berdasarkan ekspedisi tidak resminya tadi. Ekspedisi yang didorong oleh minat pribadi dan dibiayai secara pribadi. Penemuan ilmiah dan lukisan Merian tentang alam,
tentang serangga-serangga, menjadikannya sebagai salah satu entomologi dan ilustrator ilmiah terkemuka di dunia. Klasifikasi yang dia buat, ilustrasi yang dia buat sampai sekarang masih dipakai. Jadi dia tidak bisa diabaikan dalam dunia keilmuan sebagai saintis perempuan. Demikian tokoh kita yang pertama. Tokoh kita yang kedua yaitu Alice Ball, seorang ahli kimia. Dia bukan hanya sebagai saintis perempuan, tetapi sekaligus dia adalah saintis perempuan berkulit hitam pertama yang ada di Amerika. Lahir di Seattle, Washington, tahun 1892. Nah, jadi dia bisa kita bayangkan dia melampaui banyak rintangan yang ada pada zamannya, perempuan kulit hitam. Alice Ball belajar kimia di University of Hawaii, di mana dia menjadi perempuan kulit hitam pertama yang mendapatkan gelar master dan kemudian profesor di Departemen Kimia di universitas tersebut. Selama di sana, Alice Ball mempelajari khasiat minyak kaul mugra yang merupakan pengobatan yang sangat menjanjikan untuk penyakit kusta yang pada waktu itu belum ditemukan obatnya. Ball kemudian mengembangkan bentuk suntikan yang mengisolasi bahan aktif, memberikan pengobatan yang efektif, tetapi sayangnya kemudian dia meninggal karena penyakit yang tidak diketahui. Sebelum dia mampu mencatatkan dan mempublikasikan temuan ilmiahnya. Hasil karya Alice Ball kemudian diambil alih oleh ilmuwan lain yang akhirnya ilmuwan itu yang tercatat dan mendapatkan pujian dari hasil pekerjaan Alice Ball. Baru 90 tahun kemudian nama Alice Ball mendapat pengakuan dan Universitas Hawaii mengakui secara resmi kontribusi ilmiahnya dan menyatakan tanggal 29 Februari yang adalah hari kelahirannya sebagai Hari Alice Ball. Itu dia tokoh kedua kita dari saintis perempuan yang layak untuk kita kenal. Tokoh kita yang ketiga bernama Nettie Maria Stevens, seorang ahli genetik. Lahir tahun 1861, merupakan ahli genetika dari Amerika. Nettie Maria Stevens mengabdikan karirnya untuk mempelajari kehidupan kumbang. Kalau tadi mempelajari kehidupan kupu, ya sekarang Nettie dicatat mempelajari kehidupan kumbang. Tahun 1905, ia mengamati bahwa kumbang jantan ternyata menghasilkan dua jenis sperma, yaitu sperma pembawa kromosom besar dan sperma pembawa kromosom kecil. Ketika dibuahi dengan sel telur betina, maka kromosom besar menghasilkan keturunan betina dan kromosom kecil menghasilkan keturunan jantan. Setelah melalui pengamatan berulang, pencatatan, penelitian secara cermat, Stevens mencatat bahwa perbedaan kromosom yang diterapkan pada manusia serta hewan lainnya. Stevens mengembangkan konsep tentang sistem penemuan kromosom X dan Y yang menjadi dasar penentuan bahwa keturunan perempuan ditentukan oleh dua kromosom X dan keturunan laki-laki ditentukan oleh kromosom X dan Y, kromosom besar dan kromosom kecil. Nah, sekitar waktu itu, sesama ahli genetika yang bernama Edmund Beecher Wilson juga menemukan temuan yang sama dalam penelitian independen yang terpisah dari penelitian yang dilakukan oleh Maria Nettie Stevens tadi. Karena masyarakat dan komunitas ilmuwan yang masih sangat bias gender, maka yang memperoleh pujian adalah nama Edmund Beecher Wilson. Sementara nama Nettie Maria Stevens menjadi terhilang dan baru jauh waktu kemudian namanya diakui oleh dunia keilmuan sebagai orang yang ikut menentukan konsep
tentang kromosom XX perempuan dan kromosom XY laki-laki, baik pada manusia maupun pada hewan. Demikian tokoh kita yang ketiga. Kita akan lanjut dengan tokoh kita yang keempat. Tokoh kita yang keempat, Mary Anning. Lahir di Inggris tahun 1799, adalah seorang pemburu fosil dan ahli paleontologi. Mary Anning menjadi pemburu fosil pada masa mudanya, awalnya untuk membantu menghasilkan pendapatan bagi keluarganya. Pada usia 12 tahun, Anning menemukan beberapa fosil dari tebing Dorset yang ternyata di kemudian hari mengubah jalur sains. Dia menemukan fosil Ichthyosaurus dan 2 kerangka Plesiosaurus. Pengamatannya pada hewan prasejarah ini kemudian mengubah cara para ilmuwan mendekati asal-usul sejarah alam, dan terbukti karyanya menjadi dasar bagi teori evolusi Charles Darwin. Banyak ilmuwan di seluruh Eropa dan Amerika akan mencari konsultasi tentang anatomi prasejarah dan fosil, tetapi karena dia perempuan, dia tidak diizinkan untuk mengejar karir di bidang sains dan dianggap tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan komunitas saintis dan komunitas yang disebut Geological Society di London. Sayang sekali kan? Coba ada berapa banyak ilmuwan yang harus kehilangan kesempatannya, dan juga sebetulnya dunia rugi kalau tidak memperhitungkan mereka. Anning menulis dalam suratnya, dunia telah menggunakan saya dengan sangat tidak baik. Saya khawatir hal itu membuat saya curiga pada semua orang, karena dia hanya dimanfaatkan hasil penelitiannya tetapi tidak pernah diakui karyanya. Nah, perlu waktu bertahun-tahun setelah Anning meninggal pada tahun 1847 untuk akhirnya kontribusinya di dunia sains mendapatkan pengakuan dunia dan dicatat dalam sejarah sains dunia. Demikian tokoh kita yang keempat, yaitu Mary Anning, ahli paleontologi. Kita bergerak ke tokoh kita yang kelima. Siapakah tokoh kita yang kelima? Yaitu Henrietta Leavitt. Dia seorang astronom. Lahir tahun 1868 di Massachusetts. Dia merupakan mahasiswa astronomi sekaligus seorang astronom di Radcliffe College, di mana Henrietta awalnya dipekerjakan sebagai, dalam tanda petik, komputer, sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan astronom wanita yang ditugaskan untuk menganalisis data dari Harvard College Observatory. Sadis banget kan ya, hanya karena dia perempuan, dia sebetulnya juga seorang astronom sejajar setara dengan astronom-astronom laki-laki, tapi kemudian sebagai perempuan dia ditugaskan di belakang dan kemudian diberi sebutan komputer, benda mati. Sadis banget, begitulah sejarah harus kita ungkap. Bos dari Leavitt yang bernama Edward Charles Pickering memberinya tugas untuk mengukur serta merekam bintang yang kecerahannya akan menyala dan mati pada interval tertentu. Bukan pekerjaan yang mudah. Nah, setelah membuat katalog lebih dari 2.400 bintang, akhirnya Leavitt menemukan hubungan antara luminositas dan periode bintang variabel tertentu yang disebut Cepheid. Penemuan ini membantu astronom melihat alam semesta dengan cara yang sama sekali berbeda, baik dengan membantu mengukur jarak ke galaksi lain dan memahami skala
alam semesta. Tanpa dia, kita tidak bisa mengukur jarak dari galaksi yang satu ke galaksi yang lain. Faktanya, bertahun-tahun setelah kematian Leavitt, astronom yang bernama Edwin Hubble menggunakan penemuan Leavitt untuk membantu menetapkan pengamatannya yang kemudian dikenal sebagai hukum Hubble. Padahal yang dipakai dasar adalah temuan dari Leavitt, tetapi hukumnya kemudian disebut hukum Hubble. Hukum Hubble yang sekarang kita kenal dengan hukum yang menyatakan bahwa alam semesta sesungguhnya terus berkembang, hidup gitu ya. Itulah tokoh kita yang kelima, yaitu Henrietta Leavitt, seorang astronom yang meletakkan dasar tentang hukum alam semesta yang berkembang. Tokoh kita yang keenam adalah Lise Meitner, seorang ahli fisika, tepatnya seorang ahli fisika nuklir. Lahir pada tahun 1878 di Wiener, Austria, Lise Meitner adalah perempuan pertama yang memperoleh gelar profesor di Jerman, tempat ia mendedikasikan sebagian besar karirnya secara profesional. Bekerja dengan sesama ilmuwan seperti Otto Hahn dan Otto Robert Frisch, Meitner adalah bagian dari tim kecil yang menemukan fisi nuklir yang sampai hari ini dikembangkan menjadi senjata nuklir dan pernah digunakan oleh Amerika dalam melawan Jepang pada masa Perang Dunia II. Termasuk nuklir yang menghasilkan listrik. Tahun 1930, Meitner tidak hanya harus menanggung diskriminasi gender yang harus dialaminya di tempat kerja, melainkan juga ancaman pembersihan etnis yang lebih besar karena pada masa Nazi dia harus kehilangan banyak posisi akademisi bergengsi dikarenakan undang-undang anti-Yahudi di mana Meitner termasuk keturunan Yahudi. Kita tahu pada waktu itu Hitler dengan Nazi memberlakukan sebuah pemerintahan yang anti-Yahudi dan memberlakukan undang-undang anti-Yahudi. Sehingga Meitner melarikan diri ke Swedia dan mendapatkan status kewarganegaraan ganda. Meskipun demikian, kemudian dia menerima banyak penghargaan, tentu saja sekian tahun setelah dia meninggal. Sayangnya, sementara anggota timnya, yaitu dua Han tadi menerima hadiah Nobel Perdamaian di bidang kimia pada tahun 1944, nama Meitner sama sekali tidak tercatat di dalamnya sebagai anggota tim. Yang sekian tahun kemudian baru kita lihat bahwa pengecualian nama Meitner dari tim penerima hadiah Nobel Perdamaian di bidang kimia tahun 1944 merupakan sebuah ketidakadilan gender. Tentu saja sebuah ketidakadilan. Orang sama-sama jelas-jelas anggota tim inti bertiga mereka, yang Hans dapat Nobel, yang Meitner hanya karena perempuan tidak tercatat dan tidak mendapatkan pengakuan penerima hadiah Nobel. Tapi melalui channel ini saya ingin mengakui dan saya ingin mengajak kita untuk ikut mengakui meskipun tidak mendapatkan Nobel, dia bagian dari tim yang mendapatkan Nobel. Tokoh ketujuh kita yang bernama Esther Lederberg adalah seorang ahli mikrobiologi atau mikrobiolog, lahir pada tahun 1922. Ilmuwan kelahiran Bonn sebetulnya sangat berjasa dalam aspek mikrobiologi. Sama seperti 6 tokoh yang sebelumnya tadi, Esther Lederberg juga tidak mendapatkan pengakuan atas temuan pentingnya.
termasuk penemuan penting tentang lambda Fach, tentang pelapisan replika, dan faktor kesuburan bakteri F, tidak mendapat pengakuan. Bagi Lederberg, kurangnya pengakuan itu sangat pribadi karena dia menikah, suaminya yang pertama, dengan seorang ilmuwan juga yang bernama Joshua Lederberg. Dan oleh karena aspek gender tadi, maka suaminya lah yang lebih mendapatkan penghargaan, pengakuan, dan sering disebut-sebut namanya, yaitu sebagai ilmuwan. Ketika menyebut saintis Lederberg, maka secara otomatis yang dimaksud di situ adalah Joshua Lederberg yang adalah suami dari Esther Lederberg. Dan seperti tokoh sebelumnya, hasil penelitian mereka, Esther dan Joshua, kemudian memenangkan hadiah Nobel perdamaian pada tahun 1958. Sekali lagi tentu saja nama yang masuk adalah Joshua Lederberg dan tidak ada nama Esther Lederberg di dalamnya. Esther Lederberg terus mengalami diskriminasi pada dekade 1950-an sampai 1960-an, di mana dia terus harus berjuang untuk mendapatkan nama, mendapatkan tempat dalam berbagai aspek sosial dan keilmuan di Amerika Serikat. Bahkan di dunia akademis tercatat dia harus berjuang untuk mendapatkan posisi sebagai profesor research di Stanford. Padahal sebetulnya secara kualifikasi dia sudah jauh melampaui kualifikasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan posisi sebagai profesor research. Bertahun-tahun kemudian dia justru diturunkan jabatannya dari ilmuwan senior menjadi adjunct profesor tanpa masa jabatan. Sementara nasib sebaliknya berpihak kepada suaminya, di mana suaminya terus naik pangkat dan menjadi ketua departemen genetika. Sehingga seperti saya katakan tadi, yang lebih dikenal adalah Joshua Lederberg. Kalau buku-buku menyebut nama Lederberg, maka yang muncul adalah Joshua Lederberg. Padahal di situ ada Esther Lederberg yang kualifikasinya sama atau bahkan lebih dari suaminya Joshua Lederberg. Demikian tokoh kita yang ketujuh. Kita akan sampai kepada tokoh kita yang kedelapan. Tokoh kita yang ke-8 bernama Rosalind Franklin. Lahir tahun 1920 di London, Rosalind Franklin adalah seorang ahli kimia, ahli kristalografi, sinar X, dan ahli biologi molekuler yang sangat terkemuka karena dia menemukan struktur DNA. Tahun 1951, Franklin menjadi rekan peneliti di King's College London, di mana dia menggunakan teknik kristalografi sinar X pada DNA. Setahun kemudian, Franklin mencatatkan capaian yang luar biasa, menjadi momen pekerjaannya yang paling kritis, di mana dia menangkap gambar struktur molekul dan mengidentifikasikannya sebagai foto 51. Namun, saat melakukan penelitian, dia berselisih pendapat dengan rekannya, yaitu Maurice Wilkins, yang kemudian memaksanya untuk keluar dari King's College dan melanjutkan pekerjaannya di Birkbeck College. Dan tanpa sepengetahuan Franklin, Wilkins mengambil foto 51 dan membagikannya dengan Francis Crick dan James Watson yang menggunakan penelitiannya untuk menerbitkan teori DNA helix ganda mereka. Artinya sebenarnya ini adalah pencurian ilmu gitu ya. Tapi pada waktu itu karena dia perempuan ya lewat gitu, sehingga temuan tentang foto 51 tentang struktur molekuler seolah-olah menjadi temuan dari Wilkins, Crick, dan Watson, padahal temuan dari Franklin. Karena itu pada tahun 1953 Franklin yang tidak tahu bahwa hasil temuannya sudah dicuri dan kurang lebih dipatenkan gitu, tapi lebih tepatnya dipublikasikan oleh Maurice Wilkins dan teman-temannya tadi, maka dia
hendak mempublikasikan temuannya. Yang kemudian tentu saja manuskrip yang diusulkannya ditolak oleh komite. Tahu alasannya? Karena 2 tahun sebelumnya sudah ada manuskrip yang sudah dipublikasikan dan diakui sebagai temuan dari Maurice Wilkins, Crookes dan Watson tadi. Gila kan? Dan lagi-lagi 4 tahun kemudian Wilkins dan 2 teman laki-lakinya tadi mencatatkan diri sebagai penerima Nobel Perdamaian untuk kategori DNA helix ganda mereka. Tapi kita tahu bukan mereka penemu aslinya. Hingga Watson kemudian menulis buku yang berjudul The Double Helix, di mana dia terus memuji dirinya sendiri dan 2 rekan laki-lakinya tadi atas penemuan yang mereka lakukan dan temuan yang memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian di bidang DNA tadi. Di dalam buku yang ditulis oleh Watson dan kawan-kawan tadi, Franklin, si penemu asli dari struktur molekuler DNA helix ganda, digambarkan sebagai sosok perempuan yang antagonis dan sangat negatif, sehingga namanya terkubur puluhan tahun dari dunia keilmuan. Demikianlah 8 tokoh saintis perempuan yang kalau saya catat tadi lebih dari setengahnya itu seharusnya menjadi penerima asli, penerima yang sesungguhnya dari penghargaan Nobel Perdamaian di bidang sains. Yang karena diskriminasi gender yang harus mereka alami, maka penghargaan Nobel Sains diterima oleh rekan-rekan kerja mereka, suami mereka, bahkan oleh rekan kerja yang mencuri hasil temuan saintis perempuan itu. Saya harap dengan kita mengetahui ini sekarang, kita tidak lagi berpikir bahwa para saintis itu berarti para laki-laki, dan kita boleh melihat bahwa ternyata kita harus menggali banyak kuburan patriarkis untuk menemukan saintis yang asli, di mana mereka adalah ada di dalam sosok-sosok perempuan hebat. 8 di antaranya sudah kita perkenalkan pada obrolan kita kali ini. Sampai di sini obrolan kita kali ini. Terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.